terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, HL, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung Gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu. Posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya.
Ayo tengah. Tengah. Ini di mana? Ayo sini. Siap? Oh iya nanti. Ayo. Bawa ini pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP ini. Tuh, nang isor dari Yoga juga. Betul isor Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, yuk. Turun. Manis ganti. Lalu nanti tak? Foto koma tak? Kakaknya, ditelepon sama kakaknya berulang kali, kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh
posisinya ngehalangin Pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ini ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi Dia jenazah udah kayak gitu. nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal nggak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sih Kak, dia Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya ngehubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu ngehubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Tadi. Maksudnya. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat kayak ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Tim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi ya, yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa kemudian? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, Terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan apakah ada tanda kekerasan atau Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya
LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu. Posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Nó sao cái gà cho tôi bà cho con ra đây.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa ini pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nangis short dari Yoga. Mau ketemu Pak Tio? Di WA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Manis ganti. Halo nanti Cak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu,
enggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok terkelungkup. Cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu di mana Mbak? Tertelungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek tertelungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh pacarnya. Oh, Nggak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya? Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Oh, sini. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi abis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa kemudian? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, Terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramah ini loh. Sini, Mbak. Ini nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025.
Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespon saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu. Posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Oke.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP ini. Tuh, lagi short dari Yoga. Ketemu di Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Lalu nanti Cak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok tertelungkup, yang cewek tertelungkup. Oh, yang perempuan itu di mana Mbak? Tertelungkup di lantai atau kasur?
Jadi ini cowoknya telentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya. Itu dalam masih pakai pakaian semua. Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal nggak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejauh Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Saya kira kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Tadi. Iya. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setelah Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi ya, yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, Terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin luka? Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramah itu. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha,
dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Wah. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku, pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah. Ada tengah.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa sini kiri. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nanti short dari Yoga. Ketemu Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Halo nanti ya. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur?
Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya. Itu dalam masih pakai pakaian semua. Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal nggak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak. Berarti, Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setelah Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama, Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi ya, yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin luka? Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramang ini loh. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha,
dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Wah. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku, pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu kiri. Masuk, Pak Tio. Masuk. Nah, betul, Pak Tio. Masih olah TKP ini. Tuh, nanti short dari Yoga. Ketemu Lisa, Pak Tio. Di WA, Pak Tio. Yuk, kita yuk. Halo nanti Kak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok terkelungkup, yang cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur?
Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya. Itu dalam masih pakai pakaian semua. Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Tidak bisa dihubungin sehari. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya ngehubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu ngehubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak ya? Tadi. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama, Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau lama sih. setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramai loh. Ini nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha,
dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Wah. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai nyeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah.
Siap? Oh iya, Andi. Ayo. Bawa itu pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, lagi short dari Yoga. Mau ketemu Lisa Pak Tio? Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Manis ganti. Halo nanti Kak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk ngelihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur?
Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya. Itu dalam masih pakai pakaian semua. Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sehari apa? Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak ya? Tadi. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramang ini loh. Ini nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha,
dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Wah. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah. Tengah.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa kiri. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, lagi short dari Yoga. Betul bisa Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Manis ganti. Lalu nanti Cak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai ngeblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok terkelungkup, yang cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur?
Jadi ini cowoknya itu terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya. Itu dalam masih pakai pakaian semua. Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Oh, Nggak bisa dihubungin sejak hari apa? Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang Dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak ya? Tadi. Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat kayak ngelihat ngeliat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis ini. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Tim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin luka? Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramang itu. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha,
dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban Na yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nang isor dari Yoga. Betul monitor Pak Tio. Di WA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Lalu nanti Cak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat itu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu di mana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejak apa? Saya kurang tahu, karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi.
setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama, Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau lama sih. setahunan? Ya, mungkin setahunan. Sudah. Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. Apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan apakah ada tanda kekerasan atau Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramah ini loh. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespon saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah,
Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah. Ada. Tengah. Ini kepala.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nanti short dari Oka. Ketemu di Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Manis ganti. Halo Nandi, Cak. Foto koma ta? Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya ngehubungin kakaknya yang di Lamongan, akhirnya kakaknya itu ngehubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi.
Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama, Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau lama sih. setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramai loh. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Wah. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah,
Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian keluar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu kiri. Masuk, Pak Tio. Masuk. Nah, betul, Pak Tio. Masih olah TKP. Tuh, nanti short dari Yoga. Mau ketemu Pak Tio? Di BA, Pak Tio. Yuk, kita yuk. Halo Nandi, Kak. Foto koma ta? Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Tidak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setelah Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak?
Yang kedua ini Baru udah setahun lumayan atau lama sih. setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, Terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya? Termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramai loh. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesembukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi,
ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu. Posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai nyeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah.
Siap? Oh iya, Andi. Ayo. Bawa pilih. Masuk, Pak Tio. Masuk. Nah, betul, Pak Tio. Masih olah TKP. Tuh, nanti short dari yoga. Ketemu Lisa, Pak Tio. Di BA, Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Halo Nandi, Kak. Foto koma ta? Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat itu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sehari apa? Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak ya? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis ini. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setelah Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru setahun atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanwil langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. Apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, bahwa benar
di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin luka? Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya, termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramang itu. Ini nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, HL, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespons saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung Gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut.
Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai nyeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah.
Cap. Oh iya nanti. Ayo. Bawa pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nangis short dari Yoga. Oh, betul Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Manis ganti. Halo nanti Kak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya disuruh saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak ya? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis ini. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. Apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, bahwa benar
di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, apakah ada tanda kekerasan atau mungkin luka? Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya, termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespon saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut.
Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku, pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah.
Siap. Oh iya nanti. Ayo. Bawa ini. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP ini. Tuh, nangis short dari Yoga. Betul Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, yuk. Turun. Lalu nanti ya. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk ngelihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal nggak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejak dia. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi. Kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, bahwa benar
di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan apakah ada tanda kekerasan atau mungkin Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya, termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael, warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespon saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut.
setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu, posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya.
Siap? Oh iya, nanti. Ayo. Bawa pilih. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nang isor dari Yoga. Betul monitor Pak Tio. Di BA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Lalu nanti Kak. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan yang saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat itu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya tertelungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin sejari apa? Saya kurang tahu, karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi. Terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya menghubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu menghubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah ngelihat ngelihat kondisinya, terus saya iniin nggak bangun, akhirnya saya turun. Saya nggak naik lagi habis itu. Naiknya pas sama ambulan itu tadi. Setahu Mbaknya hubungan keduanya udah berapa lama Mbak? Keduanya Baru udah setahun lumayan atau? lama sih. Setahunan? Ya, mungkin setahun. Sejak Ya, jadi informasi yang masuk ke Polsek dari masyarakat jam 11.30. Kemudian kami serta piket fungsi Pak Kanit Tim langsung mendatangi TKP di Kelurahan Sido Sermo. apakah benar tadi ditemukan awal oleh pihak kerabatnya tadi yang datang ke lokasi? Jadi setelah kami datang ke TKP, kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, bahwa benar
di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Untuk posisi mayatnya itu seperti apa, Komandan? Untuk laki-laki dan perempuannya? Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Itu kondisi kamar kosannya memang terkunci dari dalam atau dari luar itu? Ya, untuk kondisi kamar kos awalnya terkunci dari dalam. Kemudian setelah itu ada sepupunya mengecek, ternyata pintunya tertutup. Kemudian dipanggillah tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Kemudian setelah dibuka kami melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan apakah ada tanda kekerasan atau Ya, setelah dari kami melakukan olah TKP, untuk jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kami akan menunggu hasil otopsi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apa sebab dari meninggalnya tersebut. Untuk barang-barang bawaan korban masih ada di dalam ya, termasuk kendaraannya juga ya? Untuk barang-barang korban berupa HP masih lengkap di dalam. Ini loh, ramang ini loh. Nunggu paling. Di foto apa di video ini? Di video. Video ya. Daerah TV. Terungkap gelagat Na, 31, perawat yang ditemukan tewas bersama kekasihnya, LH, 28, di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025. Kosan yang menjadi lokasi penemuan mayat dihuni Na warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sementara kekasihnya, Hael warga Madura, Jatim, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Penemuan jenazah sejoli ini terungkap setelah kerabat korban, Nur Aprilianti, mendatangi kosan tersebut. Nur Aprilianti mengaku, semula dia ditelepon kakak kandung korban yang tinggal di Kabupaten Lamongan. Sang kakak mengungkapkan, Na tak merespon saat ditelepon berulang kali. Padahal, hari ini, Na dijadwalkan mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Akhirnya, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kabar tersebut. Akhirnya keluarga di Lamongan meminta Apri yang tinggal di Surabaya untuk mendatangi kosan korban. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, ungkap Aprilianti sambil sesenggukan saat ditemui di lokasi kejadian. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kamar yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung gang 12 tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian ke luar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut.
Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya. Apalagi, korban yang tergeletak di lantai kamar kosan itu berada berdekatan dengan tubuh pacarnya HM, 28, yang juga dalam keadaan tak bergerak. Mendapati ada yang tak beres dengan kondisi kedua korban, Aprilianti lantas bergegas turun ke lantai dasar untuk menelepon beberapa temannya yang tinggal di Surabaya untuk meminta disambungkan kepada tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban. Lalu saya buka pintu. Posisi korban menghalangi pintu terbuka. Jadi saya gak bisa buka pintu sampai ngeblak gitu. Lalu saya goyang-goyangin, saya bangunin gak bisa, akhirnya saya turun untuk hubungi teman saya untuk telepon ambulan. Karena saya panik banget gak tahu mau ngapain, pungkasnya. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Kompol Haryoko Widi memastikan kedua jenazah sudah dievakuasi ke kamar mayat RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Mengenai penyebab meninggalnya korban, Haryoko mengaku pihaknya masih menunggu rampungnya proses olah TKP dan autopsi dari tim forensik RS Bayangkara Surabaya. Kami masih melakukan olah TKP. Jenazah kami evakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk diautopsi, katanya. Ayo tengah. Ada tengah. Ini kepala. Anu mas, ibu
Siap. Oh iya, nanti. Ayo. Bawa itu kiri. Masuk Pak Tio, masuk. Nah, betul Pak Tio, masih olah TKP. Tuh, nang isor dari Yoga. Ketemu di Pak Tio. Di WA Pak Tio. Yuk, kita yuk. Turun. Halo nanti ya. Foto koma ta. Kakaknya ditelepon sama kakaknya berulang kali kenapa nggak jawab. Akhirnya saya ditelepon sama kakaknya di Lamongan untuk melihat keadaan saudara saya yang di sini. Lalu karena saya nggak ada kuncinya, terus saya hubungin ibu kosnya di luar kota, jadi nggak ada kuncinya. Terus saya suruh hubungin yang bikin kunci gitu. Terus akhirnya datang yang bikin kunci, dicongkel, terus nggak sempat kuncinya dibikin, dia udah pergi kan. Terus saya ngeliat gitu, terus saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak, itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk iniin ambulan, karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Saat buka itu kondisi jenazah udah kayak gitu. Nggak, maksudnya terlungkup, terlentang atau bagaimana? Yang cowok terlentang, yang cowok cewek terkelungkup. Oh, yang perempuan itu gimana Mbak? Terlungkup di lantai atau kasur? Jadi ini cowoknya terlentang, terus ceweknya kayak gini gitu. Jadi terlentang, yang cowok terlentang, yang cewek terlungkup ya? Itu dalam masih pakai pakaian semua? Iya. Oh, utuh pakaian. Kenal Mbak itu? Yang cowok pacarnya yang cewek. Oh, pacarnya. Nggak bisa dihubungin seharian. Saya kurang tahu karena saya terakhir kontakan itu hari Jumat minggu kemarin. Disuruh ke sini pas hari apa? Hari ini. Karena dia yang ceweknya harusnya ada jadwal operasi, kan yang ceweknya perawat, ada jadwal operasi, terus karena dia nggak datang untuk jadwal operasi tersebut, dihubungin sama pihak rumah sakitnya. Mungkin pihak rumah sakitnya ngehubungin kakaknya yang di Lamongan. Akhirnya kakaknya itu ngehubungin saya untuk ngeliatin dia yang dicek hari ini ya. Berarti terkunci dari dalam itu Mbak? Mbak, di dalam itu ada mungkin luka atau bercak-bercak darah? Saya nggak lihat, saya nggak masuk, saya nggak lihat yang kayak gimana. Saya setelah melihat kayak ngelihat